Ya, kita berdoa dulu ya. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami akan mulai lagi mempelajari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan kami, dalam hati kami, pikiran kami, supaya kami konsentrasi akan apa yang Engkau inginkan untuk kami belajar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita hari ini akan lanjutkan pelajaran tentang iman sebenarnya. Jadi masih berbicara tentang iman. Kemarin kita sempat bilang mau bicara tentang coronavirus ya. Tapi bahan-bahannya masih kita susun. Nanti mungkin besok ya kita mulai tentang coronavirus, dan itu pun coronavirus itu kita akan bahas bukan cuma satu kali pertemuan, akan beberapa pertemuan supaya lebih jelas kenapa orang coronavirus itu bisa ada. Kita lihat dari segi alkitabiah dan bagaimana kita menghadapinya. Nah, ini mungkin bahan yang baru yang belum pernah kita kita bahas di dalam seminar atau apapun. Tapi kita mau berani untuk menggali supaya kita dapat persepsi yang benar. Nah, hari ini masih bicara tentang iman, dan kita akan fokus dengan apa yang ditulis di kitab oleh Yakobus. Ya, Yakobus itu adalah adik adik daripada Tuhan Yesus sendiri, dan dia dulu sempat menjadi pemimpin di jemaat di Yerusalem. Jadi dia sangat dihormati oleh orang, dan dia itu menulis kitab ini untuk menguatkan jemaat-jemaat pada masa itu, dan sampai saat ini apa yang diajarkan sangat sangat berguna. Nah, dia banyak berbicara tentang iman sehingga kita bagus untuk melihatnya. Nah, kita mulai dengan apa yang dia katakan di Yakobus pasal yang pertama. Nah, di Yakobus pasal yang pertama itu isinya tentang apa? Jadi kalau pasal pertama biasanya dalam satu surat, satu tulisan itu seperti pembukaan, ya, seperti pembukaan, dan itu menggambarkan isi daripada surat secara keseluruhan. Seperti kalau kita buat skripsi atau makalah, itu seperti ada tujuannya, ada sasarannya, ada latar belakangnya, dan tema utamanya akan bahas tentang apa. Nah, di sini Yakobus di pasal yang pertama dikatakan, eh, ya, kita lihat di sini, kita baca. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Ya, di sini Yakobus bilang dia adalah hamba Allah, walaupun dia sebenarnya adalah adik daripada Tuhan Yesus. Dia dia mengatakan dia adalah hamba Allah, dan dia mengatakan Yesus adalah Tuhan. Dan sasarannya kepada 12 suku di perantauan. Ya, 12 suku adalah orang-orang Yahudi yang berasal dari suku-suku, misalnya Ruben, Simon, Lewi, dan seterusnya. Suku-suku ini mereka semua ada di perantauan. Jadi dia menulis surat ini pada mereka. Yang pertama-tama dia bilang, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kita kalau berada dalam satu pencobaan, kita tetap bersuka cita. Kita tidak sedih, kita tidak patah semangat, kita tidak kecewa. Ini nasihat daripada Yakobus. Kalau kamu jatuh dalam berbagai pencobaan, sekali lagi pencobaan ini bukan sakit ya, bukan sakit. Jadi bukan berbahagialah kalau kita jatuh sakit ya. Ini bicara tentang pencobaan hidup. Karena kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi sewaktu orang berada dalam berbagai pencobaan hidup, dia akan diuji imannya. Nah, sama seperti seorang mahasiswa, seorang pelajar, ada waktu-waktu di mana dia belajar dalam hidup ini, ada waktunya dia akan menghadapi ujian. Ya, setiap kita juga sama, kita belajar. Kita misalnya sekarang sedang belajar, kita belajar tentang bagaimana menyembuhkan orang, bagaimana supaya kita dapat disembuhkan. Nah, itu ada masa belajar, tapi suatu waktu kita akan menghadapi namanya ujian yang nyata. Ujian yang nyata adalah bagaimana kalau kita sakit, apa yang kita harus lakukan. Kita sudah diajar untuk menghadapinya dengan iman. Kita sudah diajar menghadapinya dengan tidak takut,
tidak khawatir. Kita diajar untuk berkata-kata dengan iman, dengan otoritas. Tapi kalau sakit, kita lupa semua itu. Ya kita kembali lagi khawatir, takut, kita berdoa lagi. Kita tidak akan bertambah ibadah kalau kita kembali kepada cara-cara yang lama seperti itu. Demikian juga untuk orang lain yang kita layani. Tiba-tiba ada orang sakit di sekitar kita. Kita sudah diajar bagaimana untuk melayani dia, bagaimana untuk membimbing dia. Tapi kita masih takut lagi. Kita belum cukup gitu. Kita takut. Nah, kita akhirnya minta orang lain yang kita anggap dia bisa melakukannya lebih baik. Oke, dia akan lebih baik, tapi kita tidak akan bertumbuh dengan iman. Jadi ujian-ujian itu harus kita lalui supaya kita naik kelas. Ya, waktu awal-awal kita melayani, kita belum dapat menyembuhkan banyak orang ya, sedikit sekali. Dan teorinya sudah banyak belajar, sudah ikut seminar sampai 4 kali, tapi kita jarang mempraktekannya. Tapi sewaktu kita menantang diri, bahkan kita berdoa, Tuhan, kalau ada orang-orang yang sakit, kita mau cepat untuk bertindak gitu. Kita tidak mau lari gitu. Ya. Jadi ada cara di mana orang waktu mendengar orang sakit, dia bisa lari atau dia bisa minta pendeta atau dia bisa minta teman lain untuk lakukan. Jadi kita mulai berubah. Kalau dapat kesempatan, kita mau praktekkan. Nah, jadi waktu kita sudah mulai ada pemikiran seperti itu, mulai ada terjadi di mana ada banyak kesempatan di mana kita mempraktekkan. Satu contoh misalnya, waktu kita pergi ke rumah teman di Bandung, ya lagi ngobrol-ngobrol seperti itu, terus kita ketemu dengan saudaranya. Saudaranya itu adalah orang yang sangat intelektual, sangat pintar, dia lulusan ITB. Dan dia bilang orang ini walaupun Kristen, dia tidak pernah ke gereja, dia tidak percaya lagi ke gereja, seperti sudah jadi orang ateis. Jadi dia sudah seperti orang yang alergi dengan agama. Oh ya, tapi saya berpikir orang bisa berubah ya, tapi oke lah, itu yang dia cerita. Satu waktu teman saya itu ya dia anaknya dengan Pierre sekelas ya. Jadi kita berkenalan seperti itu dan tinggalnya dia di Bandung, di dekat rumah. Jadi waktu main ke rumah dia bilang begini, kakak saya ini masuk rumah sakit. Dia masuk rumah sakit dan sakitnya parah. Katanya sudah sekarat. Artinya sudah mau mati. Itu dia kena kanker di bagian paru-parunya. Terus waktu kita mendengar itu, kita ingatkan keinginan kita dalam berbagai cara, dalam berbagai kesempatan kita melayani orang supaya kita terlatih imannya. Akhirnya kita bilang, bagaimana kalau kita datang ke rumah sakit? Nah biasanya ya itu mulai dari pembicaraan ya. Pembicaraan seperti ini. Aduh, maaf ya Pak Devi, saya harus pulang karena saya harus mau ke rumah sakit karena kakak saya lagi sakit. Oh, biasanya kalau mendengar kata seperti itu, orang-orang kan bilang, oh iya boleh silakan. Tapi kalau saya tidak bilang gitu, saya bilang, oh ada sakit ya. Bagaimana kalau saya datang ke rumahnya, datang ikut mendoakan di rumah sakit. Jadi ini saya menawarkan diri. Dan akhirnya dia bilang, oh iya boleh silakan. Ya, saya rasa tidak ada orang yang menolak untuk kita datang mengunjungi orang sakit ya. Orang pasti merasa berterima kasih. Jadi waktu itu dia izinkan untuk pergi ke sana. Ingat ya, waktu tadi dia bilang orang itu alergi dengan gereja, alergi dengan masalah-masalah rohani. Tapi waktu kita sampai di sana dan dia itu lagi dirawat, ditunggu oleh istrinya. Dan istrinya itu sudah orang yang percaya juga. Jadi waktu dia dengar saya dan mau mendoakan dia senang. Tapi dia tanya dulu, dia bilang, saya tanya dulu ya, apakah suami saya mau. Jadi biasanya suaminya itu agak alergi lah dengan rohani. Terus dia tanya kepada suaminya,
Pak Devi mau doakan gitu. Mau tidak? Nah, orang ini rupanya dia udah tahu sakitnya, dia udah tahu parah, dan kemungkinan dia akan cepat meninggal dalam waktu singkat. Jadi orang yang sudah sekarat, orang yang sudah menghadapi maut biasanya agak memiliki ketakutan dan pingin sembuh. Dan dia tiba-tiba bilang, mau, saya mau. Akhirnya karena dia mau, ya saya layani dia, penumpangkan tangan ke dadanya. Saya katakan di dalam nama Yesus, penyakit kanker, kuasa-kuasa penyakit yang menyerang pada bagian paru-paru ini hancur di dalam nama Yesus. Ya, kita berdoa seperti itu. Kita bilang dulu pada dia, saya bukan cuma sekedar berdoa, saya memakai otoritas Kristus dalam nama Yesus supaya terjadi kesembuhan. Udah itu kan tidak bisa dilihat hasilnya. Jadi oke, tapi saya tanya bagaimana rasanya, lebih enak tidak? Dia bilang oke, lebih enak, lebih baik, terima kasih. Sudah itu pulang kan, saya pulang besok pagi, si bapak itu, teman saya itu tiba-tiba lewat ke rumah saya gitu, pakai mobil lewat. Dia waktu itu tinggal di Sarijadi, dia masuk ke gang sampai Sarijadi, terus dia rada-rada dia keluar, bilang, telepon saya, pengen ketemu ya. Terus saya keluar, dia lihat rumahnya, lihat dia, terus dia teriak dari mobil, Pak Devi, ada kejadian penting tentang kakak saya gitu. Wah, saya kaget ini, apa ini yang terjadi? Terus dia bilang, kemarin kakak saya mengalami kesembuhan, kata dia. Sekarang sudah sedikit lupa apa yang terjadi, tapi pokoknya dia itu berteriak dari jalan, kakaknya itu sembuh. Nah di situ saya bilang, puji Tuhan. Tadinya pikir tambah parah, tapi rupanya dia jadi sembuh. Nah di sini kita lihat bahwa kalau kita mau bertindak, kita mau melangkah dengan iman, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Jadi kita bertindak. Ini yang kita harus sering lakukan gitu. Mulai ke depan, mulai mempraktekkan. Nah sejak saat itu imannya boleh bertumbuh kan, karena iman itu tidak statis, iman itu bisa turun, bisa naik, sama seperti otot. Kalau kita praktekkan terus menerus, makanya iman itu akan bertambah. Kalau kita tidak praktek, kita tidak akan bertambah. Makanya banyak orang yang berhenti di belajar. Saya udah kasih mengajar banyak orang dalam seminar, tapi tidak semua orang bertindak, tidak semua orang melakukan gitu. Satu cerita di Sibolga, waktu di Sibolga itu ada satu pasangan yang ikut seminar. Dia adalah pendeta di satu gereja, dan dia ikut dengan istrinya. Nah, yang pada waktu seminar itu istrinya sakit. Nah, sakitnya adalah sakit ginjal. Jadi dia sudah kena ginjal, dan ginjalnya sudah bermasalah. Saya tidak tahu, mungkin sudah cuci darah juga. Nah, pada saat itu, waktu kita lagi mempraktekkan kesembuhan satu sama yang lain, ada satu peserta yang mendoakan orang itu, ya, ibu itu, dan ibu itu merasa sembuh. Dan waktu dia merasa sembuh, ya dia benar-benar gembira sampai dia teriak, wah puji Tuhan. Dan dia tidak merasa sakit lagi di badannya. Dan memang setelah seminar, dia memang sudah dinyatakan sembuh. Nah, suaminya sangat senang dengan apa yang dia pelajari selama seminar, dan dia melihat bagaimana kita mempraktekkan itu, dan dia melihat istrinya sudah sembuh. Selama ini pelayanannya agak mati ya, karena dia banyak mengurus istrinya yang sakit parah. Jadi dia konsentrasi banyak mengurus istrinya yang berobat-obat dan ke rumah sakit dalam berapa lama. Tapi sekarang tiba-tiba istrinya sembuh dan dia sangat senang. Terus dia berjanji, kalau begitu saya akan melayani juga seperti Pak Devi melayani dalam kesembuhan. Dan saya mau praktekkan ini. Jadi dia mulai mengajak jemaatnya untuk yang sakit untuk didoakan. Jadi dia mulai melayani, dan banyak orang sembuh. Dan dia tambah berani lagi. Dia bilang, saya mau melayani di penjara. Jadi dia melayani di penjara. Dia pergilah ke penjara, dan kemudian dia cerita laporan ke saya. Dia melayani sekarang di penjara. Ada
ratusan, mungkin 200 orang yang dia layani. Dia tantang mereka bertobat, dan dia tantang juga semua orang penjara yang sakit. Dan akhirnya banyak orang sembuh di penjara dan banyak orang bertobat. Sampai dia dikenal dengan pengkhotbah penjara dan pengkhotbah kesembuhan di penjara. Ini adalah contoh orang-orang yang bertindak, melakukan ya apa yang dia pelajari. Oke. Nah, kita coba balik lagi di Yakobus. Ya. Di Yakobus tadi kan, ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi iman kita akan membuat kita tuh melakukan banyak hal yang berulang-ulang, itu namanya ketekunan ya. Kita bertekun, dan waktu kita bertekun, satu waktu kita akan berbuah. Nah, juga dikatakan oleh Yakobus, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan banyak pekerjaan, kita butuh hikmat, kita butuh pengetahuan, kita butuh bimbingan. Dan tidak ada bimbingan, tidak ada hikmat yang lebih baik selain daripada Allah, daripada Tuhan sendiri. Jadi katakan hendaklah ia memintanya kepada Allah. Jadi kalaupun kita sedang bergumul dalam penyakit, ataupun kita rindu untuk melayani orang sakit sekarang ini, dan kita agak kurang tahu, mintalah kepada Tuhan, carilah hikmat. Kita tidak berdoa untuk dapat iman. Itu salah. Tidak ada firman Tuhan mengatakan berdoa untuk dapat iman. Kita berdoa supaya kita dapat iman, ya, lewat pendengaran akan firman Tuhan. Dikatakan yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Percayalah, kalau kita meminta hikmat pada Tuhan, Tuhan akan berikan. Ini berlaku untuk semua hal, sebuah pekerjaan, semua pergumulan apapun. Kalau kita kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan. Nah, sama dengan sekarang situasi virus corona, apa yang kita harus hadapi, apa yang kita harus lakukan, virus di mana-mana, mintalah hikmat daripada Tuhan. Sekarang banyak sekali orang membagikan firman Tuhan, membagikan ini harus lakukan ini harus lakukan ini. Mereka kirim lewat WA, mereka kirim lewat Facebook, mereka bagi-bagi, ngomong-ngomong pada orang-orang, dan banyak yang informasinya tidak akurat, bahkan ada yang tidak baik ya. Jadi lebih baik kita minta kepada Tuhan, Tuhan akan berikan. Nah, waktu kita minta kepada Tuhan, dikatakan hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama sekali dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ya, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Jadi tujuan daripada Yakobus itu menuliskan kepada orang-orang diakonia ya, diaspora ya, orang-orang yang tersebar di berbagai tempat, itu adalah supaya mereka memiliki iman yang tidak bimbang, iman yang sama sekali, iman yang sempurna, iman yang tidak bimbang. Jadi mengenai kesembuhan ilahi sama juga, jangan bimbang, jangan ragu, jangan mendua hati. Oh, ini bisa sembuh tidak? Kalau begitu, ini pengajarannya benar tidak? Ini berulang kali dari awal sampai sekarang kita belajar tentang iman, dan banyak contoh-contoh. Jadi jangan ragu lagi, jangan bimbang lagi. Kalau kita bimbang, kalau kita ragu, kita tidak dapat apa-apa. Sama seperti kita melayani orang, kalau kita ragu, kalau kita tidak bimbang, kalau kita bimbang, kita tidak akan memperoleh apa-apa. Apapun kondisinya, selalu bawa dalam iman, dengan iman yang keyakinan yang tidak ragu dan tidak bimbang. Oke, terus kita coba lanjutkan ya. Kita lanjutkan Yakobus ayat 19. Yakobus 1 ayat 19.
Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Oke, sebab itu buanglah segala yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi apa yang Tuhan inginkan setiap kali kita berikan firman Tuhan, terimalah itu dengan lemah lembut dan tanamkanlah itu dalam hatimu. Tuhan pernah memberikan satu perumpamaan ya. Perumpamaan. Ada orang yang menabur benih. Ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ada benih yang jatuh di semak-semak. Ada benih yang jatuh di di tempat-tempat yang tidak bisa bertumbuh, atau bertumbuh cuma sebentar, ada matahari dia tidak bisa bertumbuh. Tapi ada jatuh kepada tanah yang baik. Nah, kalau dia jatuh kepada tanah yang baik, dia akan berakar dan dia berbuah. Kalau kita mau mendengar firman Tuhan, kita harus membiarkan firman Tuhan itu berbuah di dalam hidup kita. Firman itu berakar dalam hidup kita itu. Firman Tuhan itu menjadi bagian dari hidup kita. Bukan cuma di otak saja, tapi masuk ke dalam-dalam, dan itu biar tidak tergoncangkan. Ya. Nah, bagaimana caranya buat hal-hal seperti itu terjadi? Yakobus katakan selanjutnya, tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya, yang sebenarnya dalam cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau segera lupa bagaimana rupanya. Tapi barang siapa meneliti, hukum yang sempurna itu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi firman Tuhan itu bukan untuk didengar. Pertama memang dengar, tapi maksudnya dengar adalah waktu dengar, masuk ke dalamnya, dan langsung praktekin. Langsung praktek dalam kehidupan kita. Waktu kita mempraktekannya, kita seperti membangun rumah di atas batu karang. Ya, firman Tuhan mengatakan kalau kita tidak menjadi pelaku firman, sama seperti kita membangun rumah di atas pasir. Waktu ada badai, waktu ada topan, waktu ada ujian, kita jatuh, kita tidak bisa bertahan. Tapi kalau kita mendengar firman dan kita melakukannya, kita akan dikuatkan. Jadi firman yang kita bagikan setiap hari kan firman bicara tentang kesembuhan. Nah, bagaimana supaya kita tuh memperoleh kemenangan di dalam penyakit? Nah, kita perlu praktek. Kita perlu praktek untuk diri kita sendiri, kita perlu praktek untuk orang lain. Kita udah dapat ini, dan kita sudah mempraktekkan sejak tahun 2002, sejak kita sembuh dari sakit kan. Ya, boleh dikatakan sekarang 2000 sudah hampir 20 tahun. Ya, sudah hampir 20 tahun. Nah, itu bukan waktu yang pendek. Kalau di kedokteran itu orang praktek, dokter praktek sudah dokter spesialis ya. Tapi kan kita bukan spesialis. Tapi prinsip-prinsip yang kita belajar bagaimana menyembuhkan orang sudah cukup banyak, dan kita sudah banyak melihat bagaimana orang disembuhkan dan bagaimana orang tidak disembuhkan. Kenapa orang tidak disembuhkan? Ada banyak pengaruh, ada banyak alasan. Dan kenapa orang disembuhkan juga banyak hal gitu. Dan kita juga udah mempraktekkan diri sendiri ya. Dulu kita sering kali minum obat kan. Tiap sakit kita minum obat. Tapi kita sudah berapa tahun ya? Mungkin 5 tahun, 6 tahun terakhir ini nggak pernah minum obat. Mungkin orang berpikir kita anti obat. Tidak sama sekali tidak. Karena kita bertumbuh di dalam iman. Karena kita bertumbuh di dalam iman dan kita percaya, ya kita bisa sembuh tanpa obat juga. Nah, dan kita harapkan orang-orang yang belajar juga mulai mengurangi ketergantungan kepada obat-obat. Ya, sampai satu waktu tidak pakai obat dalam hidupnya. Karena menurut juga nasihat orang adalah bagus kalau misalnya kita sembuh tanpa kita minum obat, karena kita akan membangun imun di dalam kehidupan kita. Ya, misalnya flu itu bisa sembuh sendirinya dengan imunnya baik. Pilek
batuk itu bisa sembuh sendirinya kalau virusnya itu baik. Makanya untuk apa kita minum obat? Ya, orang minum obat untuk membantu mempercepat supaya tidak terjadi flu-flu seperti itu. Tapi sebenarnya dia tidak membangun badannya sendiri untuk menguatkan. Jadi imunnya tidak jadi kuat. Eh, jadi kita mempelajari supaya kita imun kuat. Makanya sekarang imun kita cukup kuat ya. Jadi tapi itu juga sampai anak-anak di rumah bilang, wah, papa itu penyakit takut gitu, jarang kena penyakit. Ya, karena dari natural, dari hukum alam juga kita lakukan ya, kita menjaga diri, kita olahraga, kita lakukan. Tapi lebih daripada itu, setiap ada sakit penyakit kita usir dalam nama Yesus. Tadi malam kita kumpulkan orang di rumah, habis kita berdoa sama-sama. Apa yang kita bilang? Kita bilang sekarang ini virus corona sudah ada di mana-mana. Dan di Bandung, di Indonesia, kayaknya sudah seperti wabahnya zonanya sudah zona merah, sudah gampang sekali. Jadi kita keluar ke rumah, kita keluar ke pasar, kita beli ke sini, kita beli ke sana, virus sudah ada di mana-mana. Nah, apa yang kita mau lakukan? Kita rentan sekali semua. Kita nggak bisa kurung di rumah. Dan ada orang yang biasa datang juga di rumah, ada orang yang bawa makanan, ada Gojek. Orang bisa kena semua. Jadi boleh dikatakan cukup rentan semua orang kena. Tapi kita bilang, ya bagus untuk kita menjaga diri, bagus untuk kita menjaga protokol, cuci tangan dan pakai masker dan semuanya. Tapi kita tidak bisa hindari segala sesuatu, ya kan? Dan yang ini yang kita harus kuat. Kita harus kuat di dalam iman. Nah, itu yang pertama. Kita harus kuat di dalam iman. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita. Tuhan percaya sama seperti awan yang datang kepada bangsa Israel di perkemahan mereka waktu Tuhan membunuh anak-anak sulung di Mesir. Tapi Tuhan, maut itu tidak akan datang ke rumah-rumah orang Israel karena mereka menaruh darah anak domba ya di pintu-pintunya, dan disitulah malaikat maut melewati. Kita percaya juga, kita yang percaya pada Yesus, kita melihat pada Yesus, Tuhan itu akan jaga kita, Tuhan akan lindungi kita, dan kita bilang tidak ada yang tidak akan kena pada kita, keluarga kita beriman untuk itu. Yang kedua, kalaupun ada virus yang mencoba datang atau bahkan sudah kena kepada kita, apa yang kita harus lakukan? Kita mulai merasa pilek, kita mulai merasa flu, kita mulai merasa sesak nafas, hantam itu di dalam nama Yesus, tumpangin tangan dalam nama Yesus, hancurkan dia, kuasa penyakit di dalam nama Yesus. Yang kedua, jadi kita melawan dia. Nah, itu yang kita lakukan. Bukan berarti pernah tidak merasa enak. Pernah merasa wah ini kok sepertinya ada gangguan di hidung, kok ada gangguan di leher, kok ada gangguan di perut. Dalam nama Yesus ya kita ambil alih itu ya. Yang ketiga, kita jaga kekudusan hidup kita. Kita jaga hidup benar di hadapan Tuhan. Kita jangan menyimpang kiri dan ke kanan. Karena hadirat Tuhan akan ada sewaktu kita mencari dia dengan segenap hati, kita selalu dekat dengan dia. Bangun selalu pesta penyembahan di depan Tuhan. Jadi ini poin yang kita fokuskan untuk anak-anak di rumah lakukan. Bukan cuma sekedar fisik, menjaga olahraga ataupun protokol dan segala macam. Itu bagus itu semua, tapi lebih daripada itu, fondasi kuat adalah kita menjaga dengan iman ya, iman yang kuat bahwa Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan melindungi kita. Malaikat Tuhan berkemah sekeliling orang-orang yang percaya. Ya, kita juga bilang nggak usah khawatir dengan masalah pekerjaan, jangan khawatir dengan masalah apapun, karena Tuhan tetap akan memberkati kita ya. Jadi tetap Tuhan, semua anak-anak ya, semua pekerjaan kita berjalan dengan baik, tidak ada masalah. Jadi Tuhan tetap memberkati walaupun dalam masa-masa sukar seperti ini. Nah, itu penting ya. Oke, kita lompat ke Yakobus pasal yang kelima. Nah, Yakobus pasal yang kelima 13.
Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Oke. Dalam hidup kita itu ada masalah, ada naik, ada turun. Ya. Kalau kita sedang menderita dalam kesusahan hidup, pergumulan, datanglah pada Tuhan, berdoalah. Tapi kalau kita ada dapat promosi, kita dalam situasi yang bahagia, bernyanyilah, memuji Tuhan lah. Jangan pas bergembira, ngapain lah bergembira, suasana lagi sulit. Bergembiralah dengan orang bersuka cita. Ada orang berulang tahun, bergembiralah. Ada orang yang dapat promosi baik, kita bergembira. Jadi kita jangan kehilangan sukacita dalam keadaan-keadaan seperti sekarang. Banyak bersuka cita, bahkan firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat. Jadi jangan kehilangan sukacita dalam keadaan kita. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Coba kita bahas ini sedikit, ya. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, ini siapa di antara kamu? Kamu itu siapa? Kamu itu adalah orang-orang percaya. Apakah orang percaya bisa kena sakit? Bisa, ya, karena penyakit bisa datang pada siapa saja. Jangan berpikir penyakit tidak bisa datang kepada orang yang sudah Kristen. Bisa saja, dan itu nyata bahwa di tengah-tengah kita ada penyakit, dan itu semua serangan-serangan daripada iblis. Nah, bagaimana kalau kita kena sakit? Apakah kita bergembira seperti ini? Kalau ada yang bergembira menyanyi, orang sakit bukan waktunya untuk bergembira. Waktu orang sakit, waktunya untuk mengatasi penyakit. Nah, jadi kita harus lihat kalau ada yang sakit, kita harus atasi. Bagaimana cara mengatasinya? Dikatakan oleh Yakobus, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Nah, ini pelajarannya bagus. Memanggil para penatua jemaat. Penatua jemaat pada zaman dulu, pada zaman ini kan ini abad pertama, ya. Penatua jemaat pada abad pertama adalah orang-orang yang Paulus tetapkan, ya. Paulus bicara kepada Titus, Paulus bicara pada Timotius, kalau setiap jemaat tetapkanlah penatua-penatua, penilik jemaat, artinya pemimpin jemaat. Dan di dalam kitab Titus dan Timotius ada syarat untuk para penatua. Untuk syarat untuk penatua adalah orang yang tidak bercela, orang yang mempunyai nama baik, dan di Kisah Rasul-Rasul pasal 6 dan pasal 7 kalau kita lihat, ada orang yang dipilih sebagai diaken, sebagai pemimpin jemaat, itu adalah orang yang dikatakan apa? Orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, orang-orang yang penuh kasih karunia, orang-orang yang beriman sungguh-sungguh. Jadi syarat-syarat penatua itu selain karakternya yang baik, selain orang-orang yang punya nama baik di luar, punya satu isi dan sebagainya, yang karakternya baik, dia tuh dikenal sebagai orang yang penuh kuasa. Mereka penuh iman. Diaken saja sudah luar biasa, seperti Stefanus dan Filipus, dua orang yang melakukan mujizat demi mujizat. Itu diaken saja sudah luar biasa. Orang yang melayani meja sudah luar biasa, apalagi orang-orang yang dipilih sebagai penatua. Jadi istilah penatua pada zaman itu bukan jabatan seperti sekarang majelis atau penatua yang dipilih begitu saja, tapi dia yang dianggap orang yang sudah tahu bagaimana melayani orang sakit dengan kuasa. Jadi itu adalah prioritas. Dan kalau kita mau lihat orang sakit disembuhkan, panggillah para penatua. Itu yang Yakobus katakan. Apakah itu berarti hanya penatua yang bisa menyembuhkan orang? Tidak. Nah, jangan salah. Tidak, Yakobus tidak mengatakan demikian. Tapi inilah orang yang tahu menyembuhkan. Tapi orang-orang perlu diajar bagaimana caranya. Setiap orang perlu diajar. Jadi ini penatua bisa, orang-orang juga perlu diajar, karena Tuhan ingin supaya setiap orang diajar dengan hal yang sama. Nah, jadi bukan berarti orang yang punya jabatan penatua, tapi orang yang tahu bagaimana melayani. Ya, kalau kita sudah belajar sekarang bagaimana melayani, kita sebenarnya adalah seperti penatua-penatua itu, orang yang tahu bagaimana caranya, ya. Nah, kemudian di situ ada kata begini.
Saya kasih jelas supaya semuanya tidak simpang siur. Supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Nah, beberapa orang mengajarkan kalau orang sakit mau dilayani untuk dapat kesembuhan ilahi, dia harus dioleskan dengan minyak. Istilah mereka minyak urapan. Dan memang ada beberapa juga ada ayat yang lain yang mengatakan murid-murid pergi dan mengolesnya minyak dalam nama Tuhan. Pertanyaannya, apakah Yesus melakukan penyembuhan pakai minyak? Ya. Selama yang kita pelajari di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus sendiri tidak pernah pakai minyak. Jadi untuk membuat fondasi yang kuat bahwa setiap orang penyakit harus pakai minyak, itu bukan landasan yang kuat. Saya tidak pernah pakai minyak untuk menyembuhkan orang sakit. Tapi saya juga tidak melarang orang untuk memakai minyak. Karena dalam gereja-gereja tertentu minyak itu jadi seperti agak pastian gitu. Jadi dia selalu membawa minyak untuk mengolesnya. Nah, minyak di dalam perjanjian lama memang banyak dipakai untuk pengurapan, ya. Jadi seperti nabi-nabi Nathan, Samuel, waktu mereka memilih raja, ya, pemimpin, mereka diurapi, ya. Urapi itu artinya tabiskan, ya, penetapan, ya. Mereka dikasih minyak seperti inilah orang yang akan memimpin. Minyak itu sebagai tanda orang itu sudah diurapi untuk dipakai untuk melayani. Ya. Dan beberapa juga caranya ada rumah yang diurapi lah pada saat itu. Tapi di dalam perjanjian baru tidak ada mengatakan hal-hal seperti itu. Ya. Kata urapan itu menunjuk kepada satu pengetahuan yang Tuhan sudah berikan kepada orang, ya. Dia diurapi untuk mengetahui sesuatu. Nanti kita bahas lebih dalam itu, tapi ringkasnya begitulah. Di ayat-ayat yang bicara tentang urapan dalam perjanjian baru itu berbicara tentang orang-orang yang diberikan diberikan Roh Kudus untuk dia mengetahui segala sesuatu. Bahkan dia tidak perlu diajar oleh orang lain karena pengurapannya sudah ada, dikatakan Tuhan. Tapi kebanyakan ayat-ayat di perjanjian baru berbicara tentang Yesus yang sudah diurapi. Jadi yang diurapi siapa? Yesus. Yesus yang diurapi. Jadi Yesus Kristus. Yesus itu artinya Joshua, penyelamat, juru selamat. Dan Kristus itu artinya yang diurapi. Jadi kalau bicara yang diurapi adalah Yesus. Jadi kita tidak perlu sebenarnya mencari-cari urapan seperti itu. Itu banyak orang mencari urapan. Yang diurapi sudah Yesus, ya. Kita itu diberikan bukan urapan, kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Kalau pada saat kamu menerima Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa. Jadi kita diberikan kuasa, bukan diberikan urapan. Jadi kita tidak perlu lagi sebenarnya berdoa minta urapan seperti itu. Nah, jadi kalau bicara di Yakobus tadi, bicara di Yakobus adalah dikasih minyak. Apakah itu minyak urapan? Bukan. Jadi ini tidak bicara tentang minyak untuk urapan. Ini minyak adalah minyak yang dipakai memang untuk bagus untuk kesehatan. Jadi minyak zaman dulu ya kemungkinan besar kan minyak zaitun, ya. Minyak yang dipakai untuk memang ada medikalnya, ada bagus. Kalau sekarang mungkin minyak kayu putih, ya, kalau di Indonesia. Ya, minyak kayu putih, ya, memang minyak yang memang bagus khasiatnya. Jadi kalau ada orang yang sakit, ya boleh kasih minyak itu. Tapi yang paling penting bukan minyaknya sebenarnya. Ini cuma menunjukkan kebaikan, ada bahan-bahan yang bagus untuk kesehatan seperti medikal yang bagus, ya, tanaman-tanaman yang bagus mungkin, tapi di sini minyak saja. Dan mungkin memang kebiasaan pada saat itu kalau orang sakit dikasih minyak, ya, bisa saja seperti itu. Kita harus lihat konteksnya. Tapi yang paling penting bukan minyaknya.
Jadi jangan berpikir minyak itu ada urapan yang bisa menyembuhkan orang. Yang menyembuhkan itu adalah ayat 15. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit dan Tuhan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Jadi yang menghasilkan kesembuhan itu adalah doanya, doa yang lahir dari iman. Yang kedua, pengakuan dosa. Kalau ada orang sakit dan dia tidak mengaku dosa, itu akan menjadi satu hambatan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ada penghambat orang yang sakit, orang yang percaya kalau dia masih hidup dalam dosa. Kalau dia masih hidup dalam dosa, dia perlu mengakuinya. Kalau dia suka membenci orang, dia tidak mengampuni orang, dia harus minta ampun dulu. Nah, ini yang dibicara tentang kesembuhan pada orang Kristen. Tapi yang paling penting, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi sekali lagi, doa yang dengan yakin didoakan. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buah-buahnya. Jadi kali lagi, ini penekanannya kepada siapa? Kepada doa yang lahir dari iman, doa orang benar. Kita adalah orang benar. Kita adalah orang percaya sudah dibenarkan oleh Kristus. Jadi doa kita sebenarnya powerful. Doa kita bukan kuasa. Tapi walaupun kita sudah benar, ada orang-orang yang sudah dibenarkan. Tapi waktu dia berdoa, dia pakai kata-kata seperti yang saya bilang kemarin. Oh, jika itu kehendak-Mu Tuhan, biarlah dia sembuh. Kalau dia tidak sembuh, ya mungkin itu kehendak-Mu Tuhan. Jadi itu doa yang tidak yakin. Doa yang di Yakobus pasal yang pertama, orang yang mendua hati, yang ragu-ragu, yang bimbang. Bagaimana dia bisa sembuh kalau dia bimbang, kalau dia ragu, ya. Jadi sekali lagi, doa orang benar jika dengan yakin didoakan besar kuasanya. Ini bukan bicara tentang minyak, ya. Saya tidak setuju orang, bahkan ada yang pakai anggur perjamuan untuk menyembuhkan orang. Sakit apapun dikasih anggur, ya. Jadi kita sebisa mungkin kita memakai metode yang persis sama yang Yesus lakukan, yaitu menyembuhkan dengan menumpangkan tangan, dengan mengusir penyakit, yang persis seperti yang Yesus lakukan, supaya kita tidak salah dan kita efektif lah menyembuhkan orang. Nah, bicara tentang iman lagi ya, kita lihat di Matius 18 ya. Matius 8. Matius 18. Nah, ini sempat tadi kita dengar dari Mami ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Oke. Nah, pertama di sini dikatakan 2 orang daripadamu, dan di sini ada 2 atau 3 orang berkumpul. Nah, banyak orang bilang begini, 2 orang itu lebih baik dari 1, 3 orang lebih baik dari 2, lebih banyak orang akan lebih bagus doanya. Jadi mereka melihat dari segi mayoritas. Apakah Tuhan itu tergerak dengan mayoritas? Apakah prinsip itu benar? Coba kita lihat. Mana lebih efektif? Doa 5 orang dengan doa 10 orang? Doa 10 orang atau doa 100 orang? Orang biasa untuk mengatakan, orang-orang biasa mungkin akan mengatakan begini, oh 100 orang lah. Karena Tuhan lihat ini mayoritas, banyak orang meminta. Tapi kenapa banyak sekali kesembuhan tidak terjadi dengan banyak orang meminta? Banyak orang memohon. Dulu kita selalu berpikir demikian. Oh, kalau ada orang yang sakit,
bawa dia di depan jemaat. Kan jemaat banyak, ada 200 atau 300 orang. Kalau jemaat semua angkat tangan dan berdoa, Tuhan akan dengar. Karena Tuhan melihat banyak orang berdoa. Itu kelihatannya benar. Tapi apa yang firman Tuhan katakan? Bukan masalah banyaknya orang. Di firman ini tidak bicara banyaknya orang. Firman ini bicara apa? Firman ini bicara di sini. Jika 2 orang daripada di dunia ini sepakat, nah, ada kata sepakat, meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Jadi yang dimasukkan Tuhan itu doa kesatuan, doa iman yang bersatu. Ya benar, kalau banyak orang, Tuhan akan dengar kalau semua orang ini sepakat. Kalau semua orang yang berdoa ini satu hati. Kalau misalnya mereka ini tidak sepenuh hati memohon, itu bukannya menguatkan, bahkan bisa membuat negatif. Misalnya ada 100 orang, cuma 30 orang yang percaya, 70 yang lain tidak percaya. Jadi sebenarnya minus 40 kan. Jadi mana yang mau didengar Tuhan? Ini orangnya kebanyakan tidak percaya. Jadi sebenarnya yang lebih tepat adalah lebih baik 2 orang, lebih baik 2 orang, lebih baik 3 orang daripada 10 orang, 100 orang. Tapi 2 orang ini sepakat. 2 orang ini setuju. Nah, kita sering ajarkan juga, kita belajar dari pendeta yang di Malaysia, Albert Kang, bagaimana berdoa dalam kesatuan. Supaya tidak bergantung pada kita mendorong orang untuk melayani orang lain dengan grup. Jadi misalnya ada orang yang sakit, 2-3 orang kumpulin ke dia, terus layani. Dan itu yang Tuhan Yesus lakukan juga. Tuhan Yesus suruh 2 orang pergi dari kota ke kota. Jadi Tuhan Yesus tidak mengandalkan 1 orang, 2 orang pergi. Nah, 2 orang ini harus sepakat. Jadi kalau misalnya 2 orang ini pergi melayani orang sakit, dia misalnya melayani orang yang sakit di bagian punggungnya. Kemudian mereka bersama-sama mendoakan. Mereka bisa lakukan begini. Satu pegang tangannya di atas. Dan kemudian 1 orang saja yang berdoa. Tidak perlu dua-duanya. 1 orang bicara dalam nama Yesus, penyakit ini sembuh. Dan yang satu, yes, ya, pendukung. Nah, ada beberapa penyakit yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kita usir. Nah, bagusnya kalau ada 2 orang, bisa gantian. Oke, kamu duluan. Gantian, sekarang saya. Jadi, ini bagus kalau 2 orang sepakat untuk menghancurkan penyakit, berdua, bertiga, dan mereka sepakat. Tapi kalau misalnya 5 orang, 2 orang tidak yakin, dalam pengalaman kita bukannya tambah bagus, bahkan tambah parah. Ya. Jadi firman Tuhan ini bicara masalah kesepakatan. Ya, lebih bagus memang 2 daripada sendiri. Minimal 2 orang lah. 3 lebih baik. Tapi gak usah terlalu banyak lah. Jadi kalau ada orang sakit di gereja, kita lebih kecenderungan kalau dia sakit parah, bawa dia di belakang, 2 orang, 3 orang layani. Daripada orang bawa di depan, suruh mendoakan, kita tidak yakin orang-orang yang di gereja ini yakin semua atau tidak. Nah, Tuhan Yesus pernah lakukan ini. Ya. Tuhan Yesus pernah lakukan ini waktu dia menyembuhkan wanita yang sudah meninggal atau sudah meninggal, ada daripada Yairus. Sesudah Yesus di Markus 5 ayat 21, sudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi laut. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desak dekatnya. Yairus
Seorang pemimpin ibadat datang meminta kepada Yesus supaya datang ke rumahnya karena anaknya hampir mati. Ya, bahkan dia sudah pasrah karena anaknya itu kemungkinan besar kalau Yesus sedikit terlambat dia akan mati. Nah, kan kita tahu ceritanya di situ ada di tengah jalan ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menyentuh jubah Yesus. Ia telah berulang-ulang diobati berbagai tabib sehingga ia telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dan sesudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah orang banyak yang mendekati Yesus dan dari belakang dan menjamah jubahnya. Katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dan dari penyakitnya. Nah, jadi ada di tengah jalan, ada terjadi kesembuhan dari wanita yang beriman menjamah jubah Yesus. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desak dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Oke? Dan perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Ini pelajaran iman, di mana wanita itu dengan iman dia dapat kesembuhan. Ya, ini yang harus dilakukan oleh setiap orang yang mencari kesembuhan, datang pada Yesus dan percaya sepenuhnya pada Yesus. Tapi ceritanya itu kan di tengah-tengah dari peristiwa Yairus ya, yang bermasalah. Ketika Yesus masih berbicara, datang orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru. Nah, cerita ini mau ditaruh di sini supaya menunjukkan Yesus sepertinya telat gitu. Yesus sepertinya tidak datang dan nasi sudah jadi bubur, orang itu sudah mati. Tapi karena Yesus sudah mengatakan Yesus akan datang, apa yang Yesus mau lakukan kepada orang itu pasti terjadi, walaupun orang itu sudah mati. Jadi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Ya, ini kata-kata yang bagus sekali untuk kita ketahui di tengah pergumulan, di tengah penyakit apapun. Waktu kita datang pada Yesus, apapun yang terjadi, Yesus tidak pernah terlambat. Yesus mengatakan jangan takut, tetap percaya. Nah, tapi menarik di sini yang kita pelajari tentang dua orang berkumpul dalam namaku. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes serta saudara Yakobus. Tiga orang ini. Ada banyak murid Yesus dan ada banyak orang-orang lain, tapi Yesus hanya memilih 3 orang. Sesuai dengan apa yang kita pelajari, 2 orang, 3 orang berkumpul di dalam namaku dan sepakat meminta, maka hal itu akan terjadi. Yesus cari orang-orang yang sepakat dengan dia, yang percaya akan kuasa dia. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. 3 murid Yesus yang luar biasa. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadah dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Dia ada orang-orang yang sudah menangis, sudah meratap. Sesudah ia masuk berkata kepada orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak itu tidak mati tapi tidur. Karena Yesus mengatakan Yesus akan sembuhkan, di mata Yesus anak itu tidak mati tapi hidup. Mereka menertawakan dia, maka diusirlah sebuah orang itu, dibawalah ayah dan ibu dan anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Coba perhatikan kata ini. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu bersama-sama dengan dia masuk ke kamar. Siapa yang bersama-sama dengan Yesus? Siapa yang Yesus ajak? Siapa yang Yesus usir? Bukankah lebih banyak orang lebih bagus? Tidak, bagi Yesus. Orang yang menangis, orang yang meratap ini, orang-orang ini yang menertawakan dia adalah orang-orang yang tidak beriman pada dia. Jadi dia tidak mau membawa orang yang tidak beriman. Jadi lebih baik dia membawa orang yang sepakat dengan dia, yaitu Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Mereka masuk di kamar, disaksikan oleh ayahnya dan anaknya. Di situ dia mau melayani dengan orang-orang yang punya iman, orang-orang yang tidak ragu, orang-orang yang tidak bimbang. Sama seperti saya bilang, saya lebih baik membawa 3 orang yang sepakat dengan saya daripada saya membawa 100 orang dan orang itu
orang-orang yang ragu-ragu. Lebih baik saya tidak membawa orang di depan jemaat dan mengatakan mari kita doakan dia, dan kemudian kita berdoa dengan hanya berdoa saja di tengah jemaat. Banyak sekali yang tidak percaya. Lebih baik saya bawa di kamar dan membawa orang-orang yang beriman gitu. Karena iman itu yang menyembuhkan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, kita kan sama seperti Elia. Oh, jangan berpikir kita itu hebat. Kita sama seperti manusia. Elia juga seperti manusia. Kita semua adalah manusia biasa. Manusia biasa dapat melakukan perkara yang besar kalau kita punya iman. Dan kita lanjutkan di situ. Apa yang Yesus lakukan? Dan Yesus lakukan apa? Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Ini orang yang mati ya, bukan orang yang sakit saja. Kuasa Tuhan besar. Ya, sekali lagi menjawab pertanyaan, siapa yang bisa bersama-sama dengan kita? Orang beriman. Yakobus jelas mengajarkan apa dari Yakobus 1 kita lihat, Yakobus dan Yakobus 5 adalah kita datang pada Tuhan, kita melayani dengan iman yang tidak ragu, iman yang tidak bimbang. Orang yang mendua hati, orang yang ragu-ragu tidak akan mendapat apa-apa. Dan kita praktekkan hari ini. Hari ini ada sakit apa? Hari ini ada praktek apa? Kita praktekkan. Dan kita akan lihat, kita akan bertumbuh dalam iman. Kalau kita bisa keluar, ya, kita bisa keluar, kita naik pangkat, kita naik kelas. Oke. Nah, itulah yang kita bahas hari ini. Kita bahas tentang bagaimana iman yang tidak bimbang. Oke, tunggu. Masih ada satu ayat yang kita siapkan. Oke, kita lihat aja sini Markus 11 ya. Markus 11 ayat 22. Nah, 21. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk sudah kering. Yesus menjawab, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, berajaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang suatu dalam hatimu terhadap seorang, supaya Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah, ini pelajaran yang baik, ya. Oh, yang 26. Jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ini pelengkap dari apa yang kita melihat di Yakobus pasal yang kelima, ya. Doa orang benar besar kuasanya jika dengan yakin didoakan. Kalau kita berkata kepada gunung, ya, tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang dalam hatimu bahwa apa yang kamu katakan akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Hidup dan mati kita tergantung perkataan kita. Kalau kita berkata-kata, oh gini ya, kalau saya bilang penyakit ini sembuh, ya. Kita berkata-kata, kita hari ini akan sembuh, kita akan sembuh. Jadi kita berkata-kata. Tapi waktu kita berkata gitu, kita bukan cuma sekedar berkata-kata, ada keyakinan di dalam hati. Apa yang kita katakan akan terjadi. Dan Tuhan bilang, apa saja yang kau minta di dalam nama Yesus, artinya kita minta itu di dalam nama Yesus. Tapi memang ada kondisi. Bilang, kalau kamu, apa kondisinya? Kondisinya tadi, ya. Jikalau kamu berdiri untuk berdoa, ampuni dahulu sekiranya ada barang suatu dalam hatimu terhadap seorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kalau kamu tidak mengampuni, Bapa tidak akan mengampuni. Ada kondisi yang kita harus jaga, yaitu hati kita juga.
Jangan kita ada perasaan yang membenci orang, jangan punya hati yang tidak mengampuni orang. Hati kita harus tulus kepada orang lain. Tidak boleh ada dosa, ya. Itu akan menjadi penghambat. Tuhan bilang, kenapa doa kita tidak tercapai? Itu ada penghalang. Penghalang itu adalah dosa kita. Dosa kita ada yang membuat penghambat. Banyak orang tidak dapat kesembuhan karena ada dosa, ya. Dosa terhadap orang lain atau dosa kepada Tuhan. Jadi makanya Yakobus juga bilang, maka kamu harus saling mendoakan, saling mengampuni satu sama lain. Nah, banyak sekali dalam pelayanan orang yang kita layani, kenapa sudah dilayani tidak sembuh? Kita tanya dulu, kamu punya hati yang baik enggak pada orang-orang? Kalau kamu punya hati yang tidak baik, itu bisa menjadi penghambat. Dan ada yang bilang, oh iya benar ya, saya itu tidak senang pada mama saya, dia suka marah-marah saya. Ada yang dia senang kepada orang ini, dia sudah menipu saya. Jadi ada banyak model-model seperti itu, dan kita bilang ampunilah orang itu. Jadi bagusnya kita untuk membereskan hati kita supaya tidak jadi penghalang. Nah, kita juga nasihatkan kepada orang-orang yang lain seperti itu. Jangan kita itu mau yang enak-enak saja, mau diampuni oleh Tuhan, mau disembuhkan oleh Tuhan, tapi kita tidak mau mengampuni orang lain. Kita benci pada orang lain, kita menyimpan kesalahannya dia, ya. Jadi itu bisa menjadi penghambat bagi mereka untuk dapat kesembuhan. Tapi kalau kita mencari kesembuhan, ya, setelah kita sudah dibebaskan dari hati-hati yang tidak baik itu, sekarang kita berkata-kata tanpa ragu, tanpa iman, tanpa bimbang, ya. Jadi keadaan kita bertutup dengan ini. Ada satu orang yang terkenal, ya. Orang terkenal, dia namanya Steve Jobs. Ya, kalau Mami dan Papi mungkin nggak kenal, tapi mungkin yang lain kalau dengar video ini pas dengar nama Steve Jobs, mereka kenal. Dia adalah pendiri dari komputer merek Apple, ya. Jadi dia itu sangat kaya. Dan ya boleh dikatakan mungkin 10 besar, ya, terkaya di dunia pada tahun 2000-an. Sampai sekarang perusahaan Apple kan masih perusahaan paling bagus. Nah, dia tahun, nah kita share saja. Nah, ini ceritanya. Apa yang kita pelajari dari Steve Jobs? Ya, Steve Jobs itu dia meninggal pada usia dini. Dia meninggal umur 56 tahun. Ya, 56 tahun karena kanker pankreas. Usianya 56, sama dengan umur kita sekarang. Nah, waktu dia meninggal, orang cukup kaget karena sebenarnya si Steve Jobs ini kan orang yang sangat kaya. Artinya kalau dia kaya, dia bisa cari pengobatan apapun yang baik untuk dia. Dia bisa beli obat, mau obatnya harga bermiliar-miliar, bisa. Dia mau dirawat di rumah sakit terbaik, boleh. Dia mau cari dokter yang terbaik dari seluruh dunia juga boleh. Nah, jadi waktu dia didiagnosa kena penyakit kanker tahun 2003, dia di sini katakan dia membuat keputusan tentang bagaimana mendekati pengobatannya berdasarkan bukti yang terbaik yang tersedia baginya pada saat itu. Jadi dia periksa cara pengobatan terbaik seperti apa. Nah, karena dia kena penyakit yang namanya kanker pankreas, itu yang disebut kanker yang langka, kanker yang berbeda dengan kanker biasa. Jadi dikatakan tumbuh lambat yang berpotensi untuk disembuhkan oleh pembedahan. Jadi sebenarnya menurut orang tumor itu dia lambat bertumbuhnya, dan dia bisa dijalankan lewat operasi. Nah, lewat operasi dan pakai kemoterapi. Nah, itu sepertinya.
Ini paper, ini bukan tulisan rohani, ini tulisan ilmu pengetahuan. Nah, waktu itu dia menghadapi ketidakpastian, metode mana yang mau dia pakai. Nah, kemudian si Steve Jobs, dia pakai metode yang berbeda dengan pengobatan tradisional untuk kanker. Dia pakai namanya CAM. CAM itu kepanjangan dari Complementary Alternative Medis. Medis komplementer dan alternatif, artinya pengobatan kanker medis alternatif lah. Itu adalah pakai akupuntur, pakai tumbuhan, dan pakai diet. Jadi herbal lah boleh dikatakan. Dia pakai pendekatan itu. Terus selama 6 bulan dia pakai itu, tapi gagal. Tidak tambah baik. Karena dia tidak tambah baik, akhirnya dia dioperasi. Setelah tertunda 9 bulan, tahun 2004 dia dioperasi. Tapi waktu dia dioperasi, dia meninggal 7 tahun kemudian. Jadi orang-orang boleh menulis tentang ini kan medis ya. Orang nulis bahwa dia tuh pakai CAM itu, herbal itu salah. Ya, dia salah memilih karena menurut mereka CAM itu belum bagus metode herbal itu. Tidak yakin, bahkan mereka bilang 43 sampai 60% kanker yang memakai CAM gagal, tidak begitu baik. Jadi tanpa lebih baik lah pengobatan alternatif. Jadi bahkan walaupun tahun 2011 mereka sudah membuat penelitian untuk menyembuhkan penyakit dengan CAM di $300 juta, tapi belum pernah bisa mencegah penyakit itu. Jadi tulisan ini mau bicara tentang apa? Mereka bilang pasien seperti Steve Jobs itu kan sangat kaya. Contoh, Jobs mengajarkan bahwa orang-orang yang memiliki akses ke sumber daya paling banyak yang pun tidak dapat membuat keputusan berdasarkan informasi tentang penggunaan terapi konvensional atau CAM jika informasinya ada. Nah, ini contoh orang yang sangat kaya, orang yang sangat banyak duit, dan dia mengandalkan pengobatan yang ada. Dia tidak setuju dengan kemoterapi biasa, dia cari alternatif. Dengan duit dia, dengan apapun dia bisa sediain obat, dia bisa dapat dokter, tapi tidak menolong dia. Duit tidak selalu menolong orang. Ada teman kita yang kita kenal, orang tuanya sangat kaya. Jadi kalau dia sakit, dia selalu diterbangkan ke Singapura atau Kuala Lumpur, saya lupa. Pokoknya ke luar negeri, dia selalu ke dokter. Dan dia tinggalnya bukan di Bandung, tapi dia tinggalnya kalau tidak salah di daerah Semarang sana. Semarang atau Solo, lupa. Pokoknya kalau dia sakit, dia bisa diterbangkan ke sana. Dan terakhir dia sakit, dia menyewa pesawat terbang untuk ambil dia di tempatnya. Jadi pesawat terbang pribadi datang dari luar negeri, datang untuk bawa dia ke sana. Tapi waktu dia datang, pesawat itu datang, pesawat itu delay. Jadi pesawat itu delay, terlambat datang ke orang itu. Pas pesawatnya turun, orang itu meninggal. Dia bisa beli pesawat, dia bisa datangin dokter, dia bisa dikirim ke luar negeri. Itu harapan dia, itu kekuatan dia. Tapi dia tidak sembuh. Ya, terlambat bisa. Jadi Tuhan mau mengajarkan kita bergantung pada Dia sepenuhnya. Bukan berarti obat-obatan tidak perlu. Tapi sebenarnya harapan kita di mana? Harapan kita kepada Tuhan atau kepada obat-obat? Kita bisa dapat duit banyak untuk sediain duit yang terbanyak. Makanya kita bilang kepada semua anak-anak semua di rumah, kalau kita bisa sembuh tanpa obat, itu satu anugerah. Ya, Papa mau bertumbuh dengan seperti itu. Setiap hari kita jangan sampai sedikit-sedikit. Dulu kan sedikit-sedikit di dompet Panadol, sedikit-sedikit anti angin minum. Kalau kita selalu tergantung obat-obatan, berbahaya juga, karena lama-lama dosisnya tidak mampu lagi untuk penyakit kita.
Sedangkan antibiotik juga harus dirubah-rubah. Suatu waktu kita pernah sakit. Kita kan tahun 2002 kita bilang hampir mati. Tapi setelah itu ada sakit lagi yang lain. Cuma satu penyakit yang kita pernah hadapi, itu asam urat. Ya mungkin karena terlalu banyak makan kacang-kacang dan berenebon, jadi asam urat di badan tuh berkelebihan. Kita ke rumah sakit, terus dokter periksa, terus dokter bilang, oh asam urat ya, ini asam urat asal dari mana? Dokter itu tanya. Kita bilang dari Manado. Minahasa ya? Oh, orang Minahasa itu paling banyak kena asam urat di Indonesia. Bagi dia orang Minahasa itu kena banyak asam urat karena mereka suka minum alkohol. Karena itu banyak ada efeknya. Wah, kalau begitu Bapak akan sakit seumur hidup dengan ini. Kita kasih obat ya. Kita kasih obat dan percayalah, sudah tidak akan ada jalan untuk sembuh. Ini akan diminum seumur hidup. Kita kaget kalau kita akan menjalani pengobatan di mana kita akan minum obat seumur hidup. Terus kemudian kita coba lihat dia resep yang dia kasih. Dia kasih obat itu. Pas kita tanya di apotik, DP harga 700.000. 700.000, ya mungkin kalau orang bilang mau sembuh berapapun harganya oke. Cuma kita mulai berpikir, kita akan minum 700.000 terus selama hidup, itu cuma berapa butir, mungkin 2 minggu, dan setiap 2 minggu kita harus minum, dan kita akan tergantungkan dengan itu. Terus apa yang kita lakukan? Ya kita kan sedang belajar tentang penyembuhan ini. Kita beriman, kita berdoa. Oke lah, kita nggak mau terima nasihat dia. Kita berdoa, kita percaya Tuhan akan sembuhkan kita tanpa ini. Kalau memang memang ada masalah di asam urat, kita pelajari sedikit lah. Kenapa kena asam urat? Mungkin ada makanan-makanan yang berkelebihan. Jadi kita sedikit diet saja. Jadi kita diet sedikit dan akhirnya asam urat itu hilang. Dan sejak saat itu sampai hari ini kita tidak pernah minum obat lagi asam urat. Dan sekarang asam uratnya sudah normal. Kita bisa makan semuanya lagi. Nah, jadi bagaimana kita bertumbuh dalam iman, dalam tantangan demi tantangan, sampai satu waktu kita tidak tergantung pada obat-obat lagi. Ada orang juga yang tergantung kepada obat tidur. Oh, dia bisa tidur, jadi kasih obat. Kita bilang jangan. Kalau kamu sudah sekali minum obat tidur, kamu mulai akan tergantung lagi dengan obat tidur. Mulai lepaskan itu. Nah, ada orang yang ikut nasihat, ada yang tidak. Jadi kita tidak selalu cerita bahwa semua orang kita layani sembuh. Ada beberapa orang yang meninggal juga. Kenapa mereka meninggal? Selalu kita cari belajar. Ya, kenapa mereka meninggal? Kenapa kita sudah datang, kita sudah layani dia, kita sudah berulang kali mengusir penyakitnya, tapi kenapa mereka tetap akhirnya pergi? Itu menyedihkan sebenarnya. Tapi dalam beberapa kasus yang kita lihat seperti itu, kebanyakan adalah orang-orang yang kena kanker. Orang-orang yang kena sakit kanker itu, mereka sangat sekali percaya tentang pengobatan. Mereka sangat percaya tentang kemoterapi. Padahal kemoterapi itu adalah obat yang cara dokter yang tidak pasti. Karena itu dia membunuh sel-sel, dia membunuh tanpa jelas gitu. Hanya seperti mencoba-coba. Dan waktu mereka sudah pernah kita layani sudah lebih baik, mereka sepertinya merasa itu kebetulan. Tapi mereka kembali lagi kemoterapi, mereka pergi lagi. Ada orang yang sangat kaya yang kita layani, habis kita layani dia sudah lebih baik, besoknya dia tetap terbang pergi ke Singapura untuk kemoterapi. Padahal dia sudah baik, ngapain dia mau kemoterapi? Dia cuma tidak yakin benar kalau dia berhenti kemoterapi, dia akan lebih parah. Padahal dia sudah baik, kondisinya sudah baik. Kenapa dia harus kemoterapi? Nah, itu akhirnya badannya lemas dan dia karena banyak saraf-saraf yang mati, akhirnya meninggal juga. Ya, jadi dan ada beberapa orang yang kalau bicara tentang penyakit, dia pintar sekali. Dia bisa bicara penyakit saya adalah penyakit yang langka, tidak bisa disembuhkan. Ini jenis yang sangat suka, dan dokter sudah mengatakan begini bla 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 bla. Jadi dia membesarkan sekali penyakitnya. Oke. Jangan terlalu membesarkan penyakit lah. Besarkan Tuhan. Percayalah, tidak ada penyakit apapun yang
Kalau orang mendengar ini, ngomong ini, ada orang yang mungkin mulai protes ke kita, sepertinya kita menyalahkan iman orang. Kita tidak pernah menyalahkan iman orang, karena orang itu bertumbuh dan orang bertanggung jawab dengan imannya masing-masing. Kita tidak bisa bilang, kamu lakukan seperti yang kita lakukan. Kalau kita tidak minum obat, kamu tidak minum obat, itu salah. Ya, karena setiap orang bergantung dengan imannya masing-masing. Tapi bagaimana supaya kita bertumbuh dalam iman, itu yang kita inginkan. Bertumbuhlah di dalam iman, supaya kita bisa menang, supaya kita bisa tahu, supaya kita bisa kuat sendiri. Dan waktu kita kuat, kita memutuskan itu yang benar. Ya, jangan kita eh, sia-sia hidup kita ini karena kita tidak punya pengetahuan yang benar yang Tuhan inginkan dalam hidup kita ini. Ya, jadi setiap orang bertanggung jawab dengan pilihannya. Semua orang bebas untuk melakukan. Tapi firman Tuhan mau mengajarkan kita supaya kita bertumbuh hari demi hari di dalam iman. Itulah yang kita membagikan, biar semua orang yang mendengar firman, papi mami semua, dan ini rekam juga, siapa saja yang mendengarnya bisa dikuatkan dan bisa dapat pegangan untuk kehidupan, dia dapat mencari kesembuhan dan juga untuk melayani orang-orang yang lain. Amin. Oke. Ada pertanyaan? Mau kasih pertanyaan, komentar? Kalenda mana? Kalenda si suara dulu, mami nggak bisa dapat dengar. Sudah apa jawaban jelas? Wah, apa itu? Jelas. Jawabannya apa? Tadi kan saya tanya ke dia. Oh, yang tadi yang pertanyaan dua orang itu. Oke, oke. Deng apa na sampaikan jelas no kita orang jelas buat orang. Iya. Baguslah. Harus sepakat. Kenapa jawaban kan? Harus sepakat. Iya. Tidak selalu lebih banyak orang lebih baik. Apalagi ada kadang-kadang kita rasa ketawa, ada orang dari berbagai agama kumpul berdoa sama-sama untuk sesuatu. Nggak jelas tuh doa kepada siapa. Kalau sendiri-sendiri berdoa seperti boleh gitu ya, lakukan gitu. Ya, semoga tolong bertumbuh dalam iman. Bertumbuh dalam iman. Ya. Lewati tantangan demi tantangan saja dengan iman. Hari ini adalah hari yang apa yang kita mau gemulkan kita lewati. Nah, jadi berimanlah mami dan papi dengan semua penyakit yang masih ada di badan, ya hari demi hari akan lebih baik, ya. Dan kita harapkan bukan itu saja, hari demi hari bahkan sudah tidak perlu pakai obat, ya. Bahkan tidak perlu tergantung pada obat, ya. Jadi iman bertumbuh dan kita mulai praktek pelan-pelan, ya. Karena kalau masih tergantung pada obat belum sepenuhnya gitu baik gitu. Kalau sampai kita sudah tidak, sampai kita masih bergantung obat, itu masih ada yang masih ada ganjalan lah. Ini bukan bicara tentang duit atau apa ya, tapi seperti tadi lah, tidak si Steve Jobs itu dia bisa dapat duit, dia bisa beli obat dengan yang terbaik, tapi belum tentu itu adalah jawaban, ya. Ya siapa saja ya, bukan cuma papi mami, siapa saja. Nah, kita juga selalu bilang di rumah juga ada beberapa ya. Kadang-kala Reinhard tergantung sekali, sedikit pusing, sedikit flu dia minum obat ya. Kita juga bilang tidak selalu harus seperti itu.
Ya, akhirnya gampang sekali flu karena tidak selalu melawan dengan antibodinya. Ya, udah ada lagi mau tanya? Ya, kalau enggak kita mau berdoa. Ya, Doa aja. berdoa. Doa Terima pada kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Apa yang kami belajar biarlah jatuh pada tanah yang baik dan biar ini berbuah dalam kehidupan kami. Kami khususnya saat ini mau bawa segala penyakit papi dan mami, dan ya terus terang kami juga semua supaya kami disembuhkan oleh kuasa Tuhan dari tempat maha tinggi, dan kami percaya kuasa-Mu lebih besar daripada kuasa apapun, bahkan lebih daripada pengobatan baik pengobatan medikal atau alternatif atau apapun herbal, semua itu hanya menolong sesaat, tapi yang terbesar adalah kuasa Tuhan yang akan menyembuhkan kami. Dalam nama Yesus, aku ambil alih segala kuasa-kuasa penyakit benih-benih yang masih ada dalam tubuh papi, seperti asma, gangguan pada asma, gangguan pada eh, pada tubuh apapun ya, daripada badan papi, semua gangguan itu, prostat ya, kami tolak semua di dalam nama Yesus. Segala kuasa-kuasa penyakit aku angkat, sembuhkan dalam nama Yesus. Demikian juga dengan mami, semua tekanan-tekanan darah, semua gangguan pada telinga, semua gangguan pada pernafasan, sembuh dalam nama Yesus. Semua orang yang saat ini keluar yang ada gangguan asam urat, aku tolak semua di dalam nama Yesus. Sebab benih-benih dihancurkan dalam nama Yesus. Mau gangguan-gangguan tekanan darah, sendi-sendi, gangguan pada lutut-lutut, kaki dan tangan, dan apapun sembuh di dalam nama Yesus. Semua flu, semua demam, semua influenza, semua virus-virus, bakteri apapun yang bekerja, kami hancurkan dalam nama Yesus. Sekarang kami bawa semua keluarga kita di dalam naungan Tuhan yang maha tinggi. Tidak ada kecelakaan, tidak ada gangguan, bahkan virus corona tidak akan kena, tidak akan masuk dalam rumah kami masing-masing. Dimanapun kami berada, Kau jaga, Kau lindungi kami. Terima kasih Tuhan, biar berkat daripada Tuhan turun pada kami semua. Apapun kami lakukan, biarlah diberkati oleh Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, pada semua orang yang mendengar firman Tuhan hari ini, semua orang dikuatkan, semua orang dibangun. Dalam nama Yesus. Amin.